Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alreza Deva Putri Amartia nomor absen 1, Amalia Nur Azizah nomor absen 2, Amrita Aurora nomor absen 3, Andika Tufail Hardoyo nomor absen 4, dan Anindita Yarsista Chandra Devi nomor absen 5. Kami akan membahas materi mengenai peluang suatu kejadian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alreza Deva Putri Amartia absen 1. Saya menjelaskan tentang suatu kejadian. Peluang atau probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Nilai peluang kejadian berada pada kisaran antara 0 dan 1. 1. Ruang sampel dan peluang suatu percobaan. Misalkan Anda melemparkan satu koin logam, maka hasil yang akan muncul nantinya sisi gambar atau G, atau sisi angka atau A. Kedua sisi logam yang akan muncul dinamakan ruang sampel. Ini adalah sisi gambar, dan di sini adalah sisi angka. Jika setelah dilemparkan, sisi gambar muncul, maka hal ini disebut kejadian. Jika ini dilemparkan dan terjadi sisi gambar, maka disebut kejadian. Yang kedua, Anda akan melemparkan sebuah dadu, maka mata yang akan muncul adalah mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, atau mata 6. Semua mata dadu yang akan muncul dinamakan ruang sampel. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Ruang sampel adalah himpunan berbagai peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi. Bisa dilakukan percobaan dilambangkan sebagai S. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel dilambangkan NS. Jadi NS adalah total semua dari ruang sampel. Dari contoh permasalahan di atas diperoleh 1. Anggota ruang sampel sebuah uang logam NS sama dengan 2. Karena di uang logam terdapat dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Dan yang kedua, anggota ruang sampel dadu terdapat NS sama dengan 6, atau di sisi dadu tersebut terdapat 6 ruang sampel. Untuk materi kedua, peluang suatu kejadian berbagai situasi. Peluang P untuk terjadinya suatu kejadian E dapat didefinisikan. PE sama dengan NE per NS, dengan keterangan PE peluang kejadian yang diharapkan sukses, NE banyaknya anggota E, dan NS banyaknya anggota ruang sampel. Contoh soal 1. Sebuah botol berisi 6 kelereng biru dan 5 kelereng merah. Jika dari botol tersebut diambil 4 kelereng secara acak, maka berapakah peluang terambilnya 2 kelereng biru dan 2 kelereng merah? Untuk penyelesaiannya, dengan rumus PE sama dengan NE per NS. Misal, NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, sama dengan 11 C4 sama dengan 11 faktorial per 4 faktorial buka kurung 11 min 4 tutup kurung faktorial sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial sama dengan 330. NE banyaknya kemungkinan terambil 2 kelereng merah dan 2 kelereng biru. NE sama dengan 6C2 dikali 5C2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial buka kurung 6 kurangi 2 tutup kurung faktorial dikali 5 faktorial per 2 faktorial buka kurung 5 dikurangi 2 tutup kurung faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial dikali 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 15 kali 10 sama dengan 150. Sehingga PE sama dengan NE per NS sama dengan 150 per 330 sama dengan 5 per 11. Jadi, peluang terambilnya 2 kelereng biru dan 2 kelereng merah adalah 5 per 11. Nah, contoh nomor 2 adalah dalam sebuah kotak terdapat 10 buah bola
5 buah berwarna merah, 3 buah berwarna kuning, dan 2 buah berwarna hijau. Bila diambil 3 buah bola sekaligus secara acak, berapakah peluang terambilnya bola? Tentukan: A. Ketiganya berwarna merah, B. Ketiganya berlainan warna, C. 2 buah berwarna merah, dan 1 buah berwarna kuning. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita mencari banyaknya kejadian yang mungkin terjadi atau N kali S. N kali S sama dengan 10C3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 10 min 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. 7 faktorial sama 7 faktorial, coret, habis. Terus 9 sama 3 coret, terus 9 sisa 3. 8 sama 2 coret, 8 sisa 4. Jadi jawabannya 120. Terus sekarang kita mencari NA, banyaknya kemungkinan terambil ketiganya bola berwarna merah. NA sama dengan 5C3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 min 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 10. 3 faktorial sama 3 faktorial kita coret, habis. Terus 4 sama 2 kita coret, 4 sisa 2. Jadi jawabannya 10. Peluang terambil atau PA sama dengan NA per NS sama dengan 10 per 120 sama dengan 1 per 12. Jadi peluang terambilnya ketiga bola berwarna merah adalah 1 per 12. Kemudian kita mencari berlainan warna dengan cara NB sama dengan banyaknya kemungkinan terambilnya 1 buah bola berwarna merah, 1 buah bola berwarna kuning, dan 1 buah berwarna hijau secara bersamaan. Dengan cara NB sama dengan 5C1 kali 3C1 kali 2C1 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 5 per 1 kali 3 per 1 kali 2 per 1 sama dengan 30. Peluang keambil ketiganya bola dengan rumus NB per NS sama dengan 30 per 120 sama dengan 1 per 4. Jadi peluang terambilnya ketiga bola adalah 1 per 4. Terus kita mencari 2 buah berwarna merah dan 1 buah berwarna kuning dengan cara NE sama dengan banyaknya kemungkinan terambil 2 buah bola berwarna merah dan 1 buah bola berwarna kuning. Terus NE sama dengan 5C2 kali 3C1 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 5 per 2 kali 1 kali 3 per 1 sama dengan 30. Peluang terambilnya 2 buah berwarna merah dan 1 buah berwarna kuning adalah NE per NS sama dengan 30 per 120 sama dengan 1 per 4. Jadi peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 buah bola berwarna kuning adalah 1 per 4. Peluang komplement suatu kejadian.
Peluang munculnya mata dadu 4 pada pelebaran suatu dadu sebanyak 1 kali adalah 6. Sedangkan peluang munculnya selain mata dadu 4 adalah 5/6. Peluang munculnya mata dadu selain 4 merupakan peluang komplement dari peluang munculnya mata dadu 4. Jika peluang kejadian E adalah P tanda kurung E, maka peluang kejadian bukan E. Peluang komplement dari E adalah I N P kurung buka E kurung tutup yang didaftarkan sebagai dengan P kurung buka E kurung tutup adalah P E aksen. Jadi P E aksen sama dengan 1 min P aksen. Contoh soal, dua buah dadu dilempar bersama-sama. Berapa peluang muncul mata dadu yang nilainya bukan 2? Penyelesaian. Misal kejadian muncul mata dadu berjumlah 2 adalah A, maka A sama dengan 1 min 1, N A sama dengan 1, dan NS sama dengan 36. PA sama dengan NA per NX sama dengan 1 per 26. Peluang mata dadu yang jumlahnya bukan 2 adalah PA aksen sama dengan I sama dengan 1, min P A aksen sama dengan 1, min 1 per 36 sama dengan 35/36. Jadi peluang untungnya mata dadu yang jumlahnya bukan 2 adalah 35/36. Materi yang keempat yaitu frekuensi harapan. Jika suatu percobaan dilakukan N kali, maka peluang kejadian yang diharapkan adalah peluang E. Perkalian antara berapa kali percobaan dilakukan dengan peluang kejadian itu dinamakan frekuensi harapan. Ditulis dengan frekuensi harapan E sama dengan N dikali peluang E. Contoh soal 1. Jika sebuah dadu dilemparkan sebanyak 600 kali, berapa frekuensi harapan muncul sisi mata 3? Penyelesaian. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sama dengan 3. NS sama dengan 6. NE sama dengan 1. Peluang E sama dengan NE dibagi NS sama dengan 1/6. N sama dengan 600. Frekuensi harapannya adalah frekuensi harapan E sama dengan N dikali peluang E sama dengan 1/6 dikali 600 sama dengan 100. Jadi, frekuensi harapan munculnya sisi mata dadu 3 pada 600 kali pelemparan adalah. Contoh soal 2. Peluang mendapat penyakit kanker untuk seorang perokok adalah 0,4. Dari 1000 orang perokok, berapa orang kira-kira yang tidak mendapat serangan kanker? Penyelesaian. Peluang E sama dengan 0,4. Peluang E aksen sama dengan 1 dikurangi peluang E sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Frekuensi harapan E sama dengan 0,6 dikali 1000 sama dengan 600. Jadi, dari 1000 orang perokok diperkirakan 600 orang diantaranya tidak mendapat